Shalom jemaat terkasih dalam nama Tuhan. Selamat datang di ibadah umum Jerusalem Community Church. Sebelum kita akan memulai ibadah pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk sepekan ke depan. Seperti biasa, hari Rabu malam kita akan kembali bergabung dalam acara Worship Night yang akan dilaksanakan pukul 7 malam di aplikasi Zoom. Mari kita ajak sama-sama keluarga untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari Jumat kita akan kembali juga mengikuti pendalaman Alkitab atau Komsel yang akan dimulai pada pukul 6 sore di aplikasi Zoom. Kemudian Bapak Ibu Saudara juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA di nomor 1570330043 atas nama Yusak Setiawan. Untuk itu, mari sama-sama ajak keluarga, teman-teman, sahabat untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan dan kita akan sama-sama memulai ibadah kita sore hari ini. Selamat beribadah. Setiap jaringan, setiap peralatan yang kami gunakan, sucikan, kuduskan supaya semuanya boleh berfungsi dengan baik, menolong kami memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya saudara, kita pada sore hari ini kita siap menyembah Tuhan, kita siap memuji Tuhan karena Dia Allah yang layak untuk kita sembah, puji, tinggikan dan agungkan. Hadiratnya dengan hati bersyukur, amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, kami mau bermazmur, yes, amin. Nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Oh, saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Terima kasih Tuhan, Kau hadir dalam hidup kami, Kau hadir dimanapun kami berada sore hari ini. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, yes Lord. Masuk gerbangnya dengan pujian, kami mau bermazmur, murlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Kami percaya hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, amin. Dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Oh, saat hati menyembah dan tangan terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sekali lagi nyatakan, saat hati bersyukur, kita tepuk tangan, dan jiwa pun bersyukur, amin. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Oh, saat hati menyembah
dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian, amin. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umat. Sekali lagi saudara kita katakan, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama pada sore hari ini. Biar kita memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, amin. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya, Tuhan katakan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, katakan, hei, anggur bersorak penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, datang Roh Kudus, kami percaya Kau hadir di tengah kami sore hari ini. Kau hadir dimanapun kami berada. Kau hadir ketika kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya, amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah harinya, tuh kami dibebaskan saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasa-Mu Tuhan, nyata kuasanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita pada sore hari ini untuk kita mendengar firman Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa kita adalah saksi-saksi dari kematiannya, dari kebangkitan, menjadi saksi bagi lingkungan kita,
menjadi saksi bagi keluarga kita. Dengan satu tujuan, kita rindu orang-orang terdekat kita boleh merasakan kasih Tuhan, boleh merasakan hadirat Tuhan melalui kehidupan kita. Mari siapkan hati kita untuk kembali diajar oleh firman Tuhan. Kami siap Tuhan, diajar firman-Mu, berkatalah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami percaya firman-Mu berkuasa mengubahkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersamblang, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Ini tugas kami, amin. Beri keberanian bagi kami. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Kami perlu hati, kami perlu kasih-Mu memenuhi kehidupan kami. Untuk kami mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa dalam hidup mereka. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Ini tugas kami, amin Tuhan. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Kami mau senangkan dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Wow,
Puji Tuhan, kita boleh sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita semua. Minggu lalu, hambanya Pastor Yusak Setiawan telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kejujuran dalam bersaksi. Ada dua hal yang menjadi poin penting, yaitu bagaimana yang pertama kita harus memiliki motivasi yang benar saat kita bersaksi. Dan yang kedua, kita harus selalu ingat peran dari Roh Kudus dan kita pun harus melibatkan Dia ketika kita bersaksi. Dan sesaat lagi kita akan diberkati oleh firman Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Cheng Kim Guan dengan tema memiliki inisiatif dalam bersaksi. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, bersyukur untuk hari ini Tuhan, untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga boleh diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, kami rindu firman Tuhan akan disampaikan bagi setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Bapa, hanya firman Tuhan yang akan terus menuntun perjalanan iman kami Bapa. Untuk itu Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga apa yang disampaikan bukan oleh hikmat manusia, tetapi semata-mata hikmat daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapa, Engkau buka hati kami Tuhan, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, itu sungguh-sungguh boleh tertanam dan boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berbicara bagi setiap kami, dan kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Temanya yaitu kita menjadi saksi Kristus. Ya. Menjadi saksi Kristus, ya sudah barang tentu fokus pembicaraan kita tentang Kristus. Bukan tentang yang lain. Ya. Dari sebab itu, firman Tuhan pada petang hari ini saya berikan judul, Beritakanlah Injil Kerajaan Allah. Saksi Kristus hanya berpusatkan muatan-muatan materi kesaksiannya yang tiada lain tiada bukan, yaitu memberitakan tentang kerajaan Allah. Bukan kerajaan tentang dunia ini. Puji syukur pada Tuhan. Nah, kita akan lihat sebagai ayat pembuka, dan ayat yang ke-44. Lukas 4 ayat 43 dan ayat yang ke-44. Ya. Berbunyi demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Tuhan Yesus bersaksi tentang pribadinya dan dia menyatakan tujuan kedatangannya ke bumi ini tiada lain yaitu untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Ya. Yesus punya tugas untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan memang apa yang dia lakukan? Dia melakukannya. Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Ibu bapak saudara terkasih, melalui ayat ini kita betul-betul dapat memahami Yesus datang ke dalam dunia ini punya satu tujuan, yaitu untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Saya tuliskan, Yesus diutus. Yesus utusan yang datang dari Allah dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Yesus adalah utusan yang datang dari Allah dan tugasnya memberitakan tentang kerajaan Allah. Jadi tanpa Yesus tidak ada seorang pun yang mengenal Allah. Tanpa Yesus tidak ada seorang pun yang dapat memberitakan berita tentang kerajaan Allah secara akurat. Jadi, ibu bapak saudara terkasih, kita tahu bahwa
hanya lewat pribadi Yesus Kristus, hanya lewat ajaran dan pemberitaan Yesus Kristus, kita bisa mengenal, tahu tentang kerajaan Allah. Saya tuliskan juga di sini, tanpa Yesus tidak ada seorang pun yang tahu tentang kerajaan Allah. Ya, jadi kita di sini mengenal bahwa yang memberitakan kerajaan Allah itu adalah Yesus. Tanpa Yesus tidak ada seorang pun yang tahu tentang kerajaan Allah. Jadi kalau demikian, kita sebagai saksi-saksi Kristus, pemberita-pemberita kerajaan Allah yang memperkenalkan kerajaan Allah melalui ajaran dan pesan-pesan Yesus Kristus, kita harus mengenal dan meyakini, mengimani satu-satunya sumber berita tentang kerajaan Allah itu hanya datang dari Yesus. Tidak dari yang lain. Ini harus kita pahami. Sehingga kita bersaksi secara benar. Jangan sampai kita menjadi saksi palsu, ya. Mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Saya juga tuliskan sini, mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Jadi memang Tuhan Yesus sendiri berbicara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu pernyataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Jadi benar, kita mau mengenali Yesus sebagai satu-satunya pribadi yang bisa menyampaikan berita-berita tentang kerajaan Allah. Berita tentang pribadi Allah itu sendiri. Bertolak dari sana, baru kita dapat mulai menangkap apa yang harus kita saksikan kepada dunia ini. Di dalam slide berikutnya, kita ambil di dalam Yohanes 17, ayatnya yang ke-8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Nah ini. Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai utusan. Di dalam ayat yang ke-8 ya, dikatakan, sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Di dalam hal ini kita bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka yang adalah murid-muridnya, kepada mereka orang-orang percaya bahwa apa yang kusampaikan ini adalah firman yang bersumber dari Allah. Allah yang mengutus untuk aku menyampaikan firman ini, dan firman itu telah disampaikan kepada murid-murid sebagai satu pembelajaran, sebagai satu pengajaran. Dan mereka telah menerimanya. Mereka telah menerimanya. Murid-murid dan orang-orang percaya itu menerima perkataan Yesus Kristus yang adalah perkataan Allah. Yesus sedang menjadi teladan, mencontohkan pribadinya sebagai saksi Allah. Jadi saksi Allah itu Yesus Kristus sepenuhnya memberitakan apa yang dipesankan Allah. Bukan apa yang tidak dipesankan. Puji syukur kepada Tuhan. Ini harus kita pahami betul. Supaya apa? Kita dapat menjadi pribadi yang bersaksi tentang Kristus secara tepat, secara benar. Jangan sampai kita menjadi saksi palsu. Ya, ini akhir zaman, banyak saksi palsu. Pengajar palsu. Namanya palsu, serupa dengan yang asli. Dan orang awam sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Maka sebab itu,
kita harus menangkap satu peneladanan dari pribadi Yesus Kristus yang sepenuhnya dia berperan sebagai saksi. Ya. Di dalam ayat ini Tuhan Yesus menerangkan bahwa dirinya itu sebagai saksi. Dia tidak membicarakan tentang apa yang dari dirinya, tetapi dia menyampaikan utuh apa yang dipesankan Tuhan. Saya tuliskan sini. Yesus bersaksi tentang Allah dan bukan tentang dirinya sendiri. Nah, ini tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Seringkali kita mendengar kesaksian-kesaksian, tetapi inti daripada kesaksian itu membicarakan tentang dirinya sendiri. Dirinya siapa? Dirinya orang yang bersaksi itu sendiri. Dia katakan, aku dulu sakit, sekarang aku sembuh, puji Tuhan. Lalu dia ceritakan banyak tentang dirinya. Bagaimana dia sakit, bagaimana dia sembuh. Tetapi tidak lagi berbicara tentang kebesaran kuasa Tuhan yang membuat perubahan yang dia alami. Nah, ini banyak sekali kesaksian-kesaksian yang model demikian. Tetapi pada petang hari ini kita mau merenungkan bersama apa materi kesaksian kita. Apa pesan yang dapat kita sampaikan? Sehingga pesan-pesan itu memberikan satu kegerakan baru, kebangunan rohani bagi orang-orang yang mendengar kesaksian kita. Sebagaimana Kristus ketika dia ajar, Yesus sedang mengajar di rumah-rumah ibadat, orang yang mendengar itu bisa memiliki penilaian. Yesus Kristus mengajar penuh dengan kuasa. Berbeda dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para ahli Taurat mereka. Ahli Taurat tahu persis Taurat, tetapi ajarannya berbeda dan orang mendengar serta bisa menilai. Nah, inilah Ibu Bapak Saudara terkasih, kita harus memiliki satu pemahaman dan satu keberanian untuk bersaksi, berkata secara benar seperti Tuhan Yesus bersaksi. Ya, dia menyatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Di dalam kalimat ini pun kita bisa menyimpulkan bahwa betapa intimnya Bapa dan Anak, yaitu Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus itu dapat menangkap segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Segala firman. Jadi Yesus itu merekam tidak lebih, tidak kurang. Di dalam tugas kita sebagai saksi-saksi Kristus, kita harus memiliki pemahaman dan pengenalan pribadi dengan pribadi Yesus Kristus. Sehingga kita dapat bersaksi, Ibu Bapak Saudara terkasih. Dan kesaksian kita ini utuh, menjadi berkat buat banyak orang. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus katakan, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Jadi ketika Tuhan Yesus menyampaikan ajarannya dan khususnya kepada murid-muridnya, murid-murid itu tahu benar bahwa Yesus itu datang dari Allah. Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih, kita mau menjadi saksi Kristus, kita mesti mengenal, percaya, yakin Yesus itu Anak Allah. Amin. Kalau kita tidak mengalami satu relasi kedekatan dan pengenalan yang demikian dengan Yesus Kristus, saya khawatir kesaksian kita itu salah. Maka tidak heran banyak sekali orang bersaksi, mau bersaksi, waduh menggebu, ingin bersaksi, tapi salah. Kesaksiannya berbeda dengan kehidupannya. Ini bukan menjadi kesaksian, tapi menjadi batu sandungan.
Dan itu kita semua tahu. Banyak sekali orang-orang yang berlaku bersifat demikian. Mari kita belajar untuk menjadi saksi Kristus yang berani dan benar. Jangan berani lalu salah. Kalau orang katakan ngomongnya keras, salah lagi. Kan malu-maluin begitu kan. Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih, kita melihat Tuhan Yesus mengatakan demikian. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Jadi melalui apa yang Tuhan sampaikan, yaitu firman yang daripada Allah, dan diterima sehingga mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Benar-benar mengenal bahwa Yesus Kristus itu Mesias anak Allah. Yesus Kristus itu datang dari kerajaan surga. Dan apa yang disampaikan adalah berita-berita yang benar akurat tentang kerajaan surga itu. Mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Tuhan katakan mereka percaya. Murid-murid percaya bahwa Allah lah yang mengutus aku. Sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang-orang tebusannya, kita pun punya tugas. Kita pun kita diutusnya. Kita ini sebagai umat tebusannya yang juga diutusnya. Menjadi duta Kristus, menjadi wakil Allah selama kita di dalam dunia ini. Kita akan lihat Yohanes 17 ayat yang ke-18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ya, Yesus katakan sama seperti engkau Bapak telah mengutus aku, Yesus, ke dalam dunia. Jelas di kalimat ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa Yesus sebagai utusan Allah. Dan sekarang ketika saatnya Yesus hendak pulang ke rumah Bapa di surga, siapa yang melanjutkan misi pelayanan Yesus? Demikian pula aku, Yesus, telah mengutus mereka ke dalam dunia. Sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang yang menerima anugerah keselamatan, kita pun mendapat satu beban yang Allah letakkan di dalam pundak kehidupan kita. Yaitu apa? Menjadi saksi Kristus. Menjadi utusan Tuhan. Jadi ternyata mengutus mereka ke dalam dunia. Kita sebagai utusan Tuhan itu bukan pilihan. Mau atau tidak. Bukan. Tetapi sebagai umat miliknya, kita harus menjadi utusan Kristus. Harus bersaksi kepada dunia bahwa aku sudah ditebus, aku sudah diselamatkan, aku sudah didelegasi untuk menjadi saksi Kristus. Jadi kita ini adalah orang-orang yang harus bersaksi. Seringkali kita ketika diminta untuk bersaksi sulit ya, bersaksi tentang apa ya? Pengalaman apa ya? Lalu kita berorientasi pikir-pikir ya. Mana perkara-perkara mujizat yang terjadi yang kualami. Nah, lalu orang bersaksi mikir nanti dulu ya, belum siap. Sebetulnya bukan itu orientasinya. Kita menjadi saksi Kristus, bersaksi tentang siapa Kristus. Dan memang lebih akuratnya lagi jika bersaksi tentang pribadi kita yang kita alami ketika kita mengalami jamahan Tuhan. Mengalami kebersamaan dengan Tuhan. Itu menjadi kesaksian yang hidup. Saksi hidup. Langsung menyaksikan, langsung mengalami. Nah itu saksi yang benar. Di dalam satu perkara diperlukan saksi. Saksinya yang bagaimana? Saksi yang benar. Saksi yang melihat peristiwa, saksi yang mengalami peristiwa. Itu kesaksian yang lebih kuat kesaksiannya.
Kita ini diutus menjadi saksi Kristus. Apa yang kita beritakan? Beritakan tentang kelahiran baru kita di dalam Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Itu. Kenapa? Karena kita diutus. Ya. Kembali ke slide. Hal yang kedua, kita tuh selain diutus, dikuduskannya. Saksi Kristus ini adalah saksi yang dikuduskannya. Jadi kehidupan kekudusan kita itu harus mencerminkan kesaksian hidup kita. Di dalam ayat yang ke-19 ya, Yohanes 17:19. Dan aku menguduskan diriku bagi siapa? Bagi mereka. Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Nah, ini saksi Kristus adalah pribadi yang mengalami penebusan oleh darah Yesus Kristus. Saksi Kristus harus mengalami pembenaran di dalam Yesus Kristus. Ya. Kalau seorang pejabat diangkat sumpah, ya, diangkat sumpah berdasarkan iman percayanya, wah. Lalu kalau percayanya agama Kristen, lalu harus pakai Alkitab. Tapi kalau agama yang lain, pakai kitab suci yang mereka anut dan percayai, disumpah jabatan mereka. Untuk apa? Mengedepankan, melakukan apa yang sudah dianut sebagai iman percaya. Nah, bagaimana kita saksi Kristus? Kita ini harus mengalami pengudusan ini dalam kebenaran. Firman Tuhan itulah kebenaran. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17, coba tolong ditampilkan satu ayat ini. Yohanes 17 ayat, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, ini Ibu Bapak Saudara terkasih, sebagai saksi Kristus, kita harus mengalami ini. Bukan terbawa oleh emosi. Waduh, aku tergerak pengen bersaksi. Gerakan untuk bersaksi itu baik. Tetapi jangan sampai gerakan untuk bersaksi itu terbawa arus oleh karena emosional. Nah, ini hati-hati. Karena ketika Tuhan Yesus memberikan delegasinya, ya antara lainnya mereka mendelegasi. Orang percaya diutus untuk bersaksi. Dan bukan diutus saja, Tuhan pun bertanggung jawab untuk menguduskan saksi-saksi Kristus agar dia hidup dalam perkenan. Proses saksi Kristus menguduskan itu tidak mudah. Paskah kematian Yesus itu penderitaan, caci maki, hina yang dialami oleh Yesus. Dan itu semua dia pikul dengan penuh kerendahan hati. Penuh ketaatan. Sampai ketika dia dipaku naik di atas kayu salib. Tidak ada sepatah kata pun keluh kesah keluar dari mulut Yesus. Itu merupakan proses bagaimana Tuhan menguduskan dirinya agar seluruh saksi-saksinya dikuduskan. Melalui pengorbanan Kristus loh. Bukan cuma kalimat kamu dikuduskan ya. Tidak. Tuhan itu langsung memberikan penebusan, pengorbanan dirinya. Demi kelayakan seorang pribadi menjadi saksi Kristus. Dikuduskan. Puji syukur kepada Tuhan. Lalu kita kembali ke slide, kita akan lihat. Didoakan. Wah, ini didoakan. Kita ini diutus. Dikuduskan. Didoakan. Coba kita akan lihat. Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Ya, jadi bukan untuk mereka ini saja aku berdoa.
Jadi sudah barang tentu Tuhan Yesus berdoa juga untuk mereka yang diutus itu. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh apa? Pemberitaan mereka, kesaksian mereka. Dahsyat. Sebagai saksi Kristus, kita ini ditunjuk. Kita ini dikuduskan. Dan kita terus dikawal pelayanan kita di dalam doanya. Ini buktinya. Dan ternyata doa yang menyertai kita sebagai saksi-saksi Kristus itu juga berdampak bagi orang-orang yang kepadanya kita bersaksi. Luar biasa. Ini kalau orang-orang di sekitar kita, contohnya, di tengah keluarga, kita menjadi saksi Kristus. Kita memberitakan tentang Kristus kepada anggota keluarga kita. Doa Tuhan pun sampai kepada anggota keluarga kita yang mendengarkan berita yang kita saksikan. Betapa dahsyatnya Ibu Bapak Saudara terkasih. Peran seorang saksi Kristus. Karena peran Kristus di dalamnya yang begitu kuat. Jadi kalau demikian, kalau kita bersaksi, orang lain bertobat, jangan pernah kita menjadi bangga diri. Banyak sekali orang-orang, waduh, itu sekarang bertobat, dibaptis oleh hamba Tuhan A. Gitu ya. Banyak sekali orang tuh lalu bangga gitu. Saya mau kasih tahu, kalau orang bertobat, tadinya tidak kenal Kristus, jadi kenal Kristus, bukan kita yang perlu bangga. Kalau kita melihat ini sepenuhnya adalah peran Kristus melalui kita, melalui Anda dan saya. Amin. Ini yang harus kita pahami. Sehingga kita ini tetap dalam kekudusan Allah. Tetap dalam motivasi yang layak dan berkenan di hadapan Allah sebagai saksi Kristus. Bukan orang-orang yang mencuri kemuliaan Allah. Banyak. Orang ingin tampil dan orang ingin mendapat popularitas di hadapan banyak orang. Lalu orang ingin kayaknya kesan yang disampaikan tidak ditunjang oleh pola kehidupan yang berkenan dan sesuai dengan kesaksiannya. Ini banyak sekali. Dari sebab itu, kita harus perhatikan ini. Ya, Tuhan mendoakan kita untuk menjadi saksinya. Tetapi juga mendoakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan, oleh pemberitaan mereka ini. Kita ini, puji syukur kepada Tuhan. Dalam hal ini kita tahu, Tuhan terus mendoakan kita. Kembali ke slide. Kita akan lihat satu bagian lagi. Dimuliakannya. Dimuliakan. Ya. Saksi Kristus itu akan mengalami kemuliaan. Saksi Kristus itu akan dimuliakan. Dimuliakan oleh siapa? Oleh Allah. Kemuliaan datangnya dari mana? Dari Allah. Bukan dari kemuliaan peninggian diri sendiri. Saksi Kristus sepenuhnya harus melakukan sikap kerendahan hati. Agar tetap dalam perkenan Tuhan. Tidak mengejar kemuliaan. Tidak menuntut kemuliaan. Sebab Tuhan memberi kemuliaan itu. Coba kita lihat. Di dalam ayat yang ke-22. Yohanes 17:22. Dan aku telah memberikan kepada mereka apa? Kemuliaan. Kemuliaan yang mana? Yang engkau berikan kepadaku. Wow. Amin. Ini kemuliaan yang dari Allah. Saksi Kristus. Tidak mengejar kemuliaan, tidak menuntut kemuliaan, tidak menuntut hormat.
Sebab itu dianugerahkan, puji syukur. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Menjadi satu. Oh. Ya. Kita bisa menjadi satu dengan Allah yang kudus. Karena kita hidup dalam kekudusan dan dalam perkenan Allah. Kita dapat menjadi satu. Sama seperti ketika Kristus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ketika Kristus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Betapa orang-orang merasakan kuasa dan takjub atas pelayanan dan ajaran Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus penuh dengan karisma. Dengan kemuliaan Allah. Ini saksi Kristus. Kalau demikian, betapa mulianya orang-orang yang ditunjuk, diberi tugas, dikuduskan, didoakan, dan dimuliakan untuk menjadi saksi Kristus. Betapa mulianya pekerjaan itu. Kalau pekerjaan itu mulia, tidak bisa dilakukan dengan semena-mena. Dengan apa adanya. Enggak. Kita harus persiapkan diri. Kita harus minta hikmat. Kita harus minta materi pesan apa yang harus aku sampaikan. Agar ketika aku menyampaikan berita kesaksian tentang Injil Kerajaan Allah, orang mengenal Allah bukan hanya mengenal pribadi kita sebagai pemberita atau menjadi saksi Kristus. Bukan hanya itu. Kalau melalui pelayanan kita, kesaksian kita, orang makin mengenal kita, itu pertanda bahwa kita bersaksi tentang diri kita sendiri. Orang hanya tahu kita, tidak tahu Allah. Ini menjadi perenungan bagi kita semua. Walaupun kita jumlah tidak banyak, tapi mari kita pahami kebenaran ini. Dan kita jalani panggilan sebagai saksi Kristus. Ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, Tuhan katakan, kamulah garam dunia. Tuhan juga katakan, kamulah terang dunia. Biarlah semua orang yang melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapakmu yang di surga. Amin. Gue nyatet gitu. Perbuatan baik itu. Ya sami wae. Orang melihat perbuatan baik kita bukan memuliakan kita, bukan katakan hebat, oi, wah si itu hebat. Enggak. Yang dimuliakan itu Allah. Kenapa demikian? Karena dengan kekuatan yang dari Allah, dengan kuasa doa yang dari Allah, dengan kekudusan yang Allah perkenan, dan dengan kemuliaan yang Allah anugerahkan, sehingga terpusat kepada Allah. Inilah yang Rasul Paulus juga sadari. Rasul Paulus menjadi pelayan saksi Kristus, menjadi pemberita Injil Kerajaan Allah. Dia rela mengorbankan keberadaannya sekalipun terancam, sekalipun disiksa, sekalipun dipenjara. Dia tidak pernah tawar hati. Dia tidak pernah berhenti. Ya Pak, sekarang 081. Tetapi dia tetap dengan gigih melakukan pelayanannya. Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kembali ke slide. Oh, ini ayat yang ke-23 belum? Sebentar. Ya, 23-nya. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka apa ini? Sempurna. Wah, sempurna. Menjadi satu agar dunia tahu. Kalau kalimat ini ada mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu. Ini kesempurnaan ini di surga atau selama kita masih di dunia? Hah? Aku
di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau mengutus dan bahwa engkau mengasihi aku, mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Kalau mereka menjadi sempurna, itu sempurna di mana? Halo? Hah? Dunia. Dunia mesti melihat kesempurnaan kasih Allah. Baru orang itu tertarik. Kita bisa menjadi sempurna. Bukan karena kita yang membuat diri menjadi sempurna. Tetapi karena pertama tadi, kita diutus untuk menjadi saksinya. Dia menguduskan kita, dia mendoakan kita, dan dia memuliakan kita. Itu yang membuat kita menjadi sempurna. Dan orang yang disempurnakan oleh karya Allah, dia tidak pernah merasa dirinya sudah sempurna. Bisa memahami? Dirinya sendiri tidak merasa, tetapi orang melihat kemuliaan itu. Ketika Musa turun dari gunung setelah dia menerima 2 loh batu. Kesempurnaan Allah, kemuliaan Allah nyata di dalam kehidupannya. Ada sinar kemuliaan Allah menyertai Musa. Di mana? Ketika Musa menerima 2 loh batu. Di sini. Agar dunia tahu. Agar dunia melihat kesempurnaan kasih Allah. Kesempurnaan kuasa Allah. Melalui apa? Melalui kesaksian kita. Puji syukur kepada Tuhan. Ya, supaya bahwa dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku kembali. Engkau telah mengutus aku. Yesus menekankan bahwa aku ini adalah utusan. Yang berperan penuh memperlengkapi aku adalah Allah. Dan bahwa engkau mengasihi mereka. Sama seperti engkau mengasihi aku. Sehingga pelayan-pelayan, utusan-utusan Kristus itu merasakan kasih Allah. Kapan? Selama di dunia ini. Ini sukacita. Sebagai saksi-saksi Kristus. Kita kembali ke slide. Bagian yang terakhir. Kesaksian Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus itu siapa. Latar belakang kehidupannya adalah orang yang menghujat Allah, penganiaya pengikut Kristus. Tetapi setelah dia mengalami perjumpaannya dengan Tuhan, dia memiliki satu tujuan hidup yang 180% berubah. 180 derajat berubah. Dari lawan Kristus menjadi hamba Kristus. Menjadi saksi Kristus. Dan kita akan baca apa kesaksian Rasul Paulus tentang Injil, tentang berita kerajaan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil yang diberitakan oleh Kristus. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Nah, inilah kesaksian Rasul Paulus tentang Injil. Sehingga dia siap menjadi pelayan Injil, dia siap menjadi pemberita Injil sekalipun tantangan, maut, ancaman, kejahatan, dan lain sebagainya menghadang dan menghalangi pelayan. Dia tetap melakukan semuanya itu. Kenapa? Karena dia punya keyakinan yang kokoh. Percaya yang penuh akan Injil kerajaan Allah. Injil yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dia tangkap, dia pahami, dia teladani kehidupan Kristus yang sedemikian rupa. Dan dia berkomitmen. Injil adalah kekuatan Allah. Jadi ketika
Allah, materi yang kita sampaikan itu sendiri bukan materi ecek-ecek. Bukan materi yang murahan dan rendahan. Tetapi materi yang merupakan kekuatan Allah. Memberikan dampak perubahan. Memberikan dampak perubahan. Kalau yang kita sampaikan hanya ilmu pengetahuan yang kita petik dari Google, ya dari mana, oh ada ini terjadi, ini aja. Ada kapal selam itu yang hilang itu, wah kita berdoa. Berita-berita begitu cari di Google gampang. Tetapi kalau kita mau menjadi saksi Kristus, intim dengan Kristus, minta Tuhan, apa yang harus aku sampaikan? Ini yang berdampak, ini yang menjadikan satu perubahan, membawa satu perubahan kepada orang-orang sekitar kita. Karena apa? Injil yang kita katakan, beritakan adalah kekuatan Allah. Dahsyat kekuatan Allah. Kita sekali waktu nanti kita akan perlu berbicara tentang kuasa perkataan. Itu ketika diberitakan. Tuhan sampaikan satu kalimat terjadi perubahan besar. Itu loh yang harus kita saksikan itu. Bukan orientasi diri kita. Tetapi jadikanlah diri kita sebagai alat dalam tangan kuasanya. Maka suara yang keluar, berita yang kita keluarkan itu berdampak sebab punya kuasa. Setiap menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kuasa perkataan Injil menyelamatkan setiap orang yang percaya. Gak mudah ya, membuat orang percaya. Itu sama sekali tidak mudah. Tetapi kalau kita lakukan dengan delegasi ilahi, dengan pengudusan yang Yesus Kristus sudah lakukan, dengan doa-doa yang disertai untuk pelayanan kita, dengan kemuliaan kuasa Roh Kudusnya, maka apa yang kita perkatakan itu bisa mengubah kekerasan hati orang. Orang menjadi percaya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalamnya, di dalam Injil yang diberitakan itu harus nyata kebenaran Allah. Minggu kemarin bersaksi tentang kejujuran. Kalau beritanya benar, yang saksinya nggak jujur, ya jadi nyeleneh, jadi menyimpang, kebenarannya tersembunyi. Dari sebab itu pertama beritanya harus benar, kitanya harus benar. Dikuduskan, didoakan, dimuliakan, artinya diperlengkapi dengan kuasa. Baru di sana nyata kebenaran Allah. Melalui Injil yang kita saksikan, beritakan. Kebenaran nyata. Orang manggut-manggut. Iya ya benar ya. Benar ya. Sampai orang itu ya. Kan Ibu Bapak Saudara terkasih. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Orang yang menikmati kebenaran Allah bertumbuh di dalam iman. Diterima oleh iman dan memimpin kepada iman. Kebenaran Allah itu tidak bisa dibuktikan. Harus diterima dengan iman. Lalu membawa kita kepada peningkatan iman. Bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Iman yang bertumbuh. Iman yang bertambah. Iman yang makin membawa kedekatan keintiman kita dengan Bapa di surga. Seperti ada yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini sebagai saksi-saksi Kristus, kita harus menyatakan kebenaran Allah. Sehingga orang benar akan hidup oleh iman. Ini menjadi nyata. Orang benar itu hidupnya oleh iman. Bukan benar karena diri sendiri berusaha jadi benar. Tetapi benar karena Kristus terus menguduskan kita. Memperkenan kita. Daud dipilih menjadi raja karena apa? Tuhan katakan Daud adalah pribadi yang berkenan di hatiku. Ya, itu Daud. Kenapa Daud punya hati yang berkenan? Karena memang dia hidup di dalam iman. Orang benar
hidup oleh iman. Mari kita imani, sebagai orang percaya, kita itu punya tugas, tanggung jawab. Diutus untuk bersaksi. Saksi yang dikuduskan. Saksi yang dikawal dengan doa. Allah, Yesus Kristus mendoakan umat miliknya. Kita tebusannya itu, kita tuh didoakan. Kalau ada orang sakit, didoakan sama Bapak Gembalanya, rasanya senang sekali. Itu baru Bapak Gembalanya yang mendoakan. Firman Tuhan katakan, Yesus mendoakan kita. Amin. Yesus mendoakan kita. Jadi betapa dahsyatnya kita. Betapa dahsyatnya status kita sebagai saksi-saksi Kristus. Jadi jangan pernah kita ragu, takut, gentar didelegasi untuk menjadi saksi Kristus. Dulu waktu saya muda ada KKR. Siapa yang mau menjadi pelayan Tuhan? Saya di dalam hati pengen maju tapi juga takut ya nanti jadi pelayan Tuhan. Waduh miskin ya, kere ya. Itu menjadi satu pertimbangan-pertimbangan yang mengacaukan keputusan kita. Tetapi kalau kita yakin, saksi Kristus adalah pribadi-pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus. Jika kita percaya dan kita sudah diselamatkan, jadilah saksi keselamatan. Kita harus punya satu kehidupan yang dibebaskan dari perhambaan dosa dan hidup sebagai hamba-hamba karena iman. Puji Tuhan, renungan tidak dipanjangkan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk waktu, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami merenungkan beberapa ayat firman-Mu dan kami menyadari kami adalah saksi-saksi Kristus yang harus memberitakan anugerah keselamatan yang bersumber dari surga, yang penebusnya dan juru selamatnya pun adalah pribadi penguasa surga itu sendiri. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti bicara tetapi firman-Mu hidup, oleh kuasa Roh Kudus akan terus mempertajam, memberikan pemahaman, kekuatan bagi kami semua. Sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami di dalam iman bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan, ibadah hari ini boleh berjalan dan kita percaya bahwa firman-Nya sangat menguatkan, meneguhkan kehidupan setiap kita. Kita mau masuk di dalam doa. Kami bersyukur buat sore hari ini karena melalui kebenaran firman-Mu, kami kembali diingatkan, diteguhkan siapa kami. Kami adalah umat tebusan-Mu. Kami adalah umat yang telah disucikan, didoakan, dan dimuliakan. Melalui pengorbanan-Mu Tuhan. Kami tahu hari ini kami ada untuk kami boleh menjadi saksi-Mu. Roh Kudus berikan kepada kami kerelaan untuk kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan iman kami boleh senantiasa bertumbuh. Berkati Bapak Pembina yang telah menjadi penyampai firman, biarlah dalam segala hal kehidupannya, segala aspek kehidupannya, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang buat berhasil bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di tengah permasalahan pergumulan, di tengah kondisi yang begitu menyulitkan di tengah bangsa dan negara kami. Bencana alam, penyebaran virus COVID-19 Tuhan. Kami berdoa biar ada kekuatan, damai sejahtera, hikmat Tuhan menyertai para pemimpin kami dalam mengambil keputusan, kebijakan. Dan kami serahkan Tuhan setiap keputusan yang untuk menggenapi apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu di tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih buat sore hari ini. Kami berdoa bersahati untuk komunitas kami. Biar lewat komunitas ini Tuhan, kami boleh dibawa semakin mengenal dan mengalami Tuhan. Kami boleh dibawa semakin giat lagi menjadi saksi-Mu. Kami boleh dikuatkan, diteguhkan untuk menjadi pelaku firman, memiliki integritas dan menjadi teladan. Kami punya kerelaan untuk memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga seluruh lingkungan kami boleh mencintai Yesus yang telah sangat mencintai kami lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat yang datangnya daripada Allah Bapa. Jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa,
Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan. Hati yang rindu menyenangkan Tuhan dan kerelaan kekuatan daripada Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga-keluarga, hubungan suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik Tuhan yang berkati Tuhan yang pulihkan. Memberkati keuangan, pekerjaan, studi, pergaulan, hubungan kami dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Semua yang Tuhan percayakan kepada kami mau kelola, lakukan itu dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik daripada Tuhan dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan, untuk senangkan hatimu, Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.